Halo sahabat, kali ini saya ingin berbagi cara pemupukan terong di polybag agar berbuah lebat. Namun sebelum itu, kita akan panen terong terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah tanaman terong yang saya tanam di polybag. Bisa teman-teman lihat, tumbuh begitu subur. Nah, jadi ikuti terus video ini karena saya akan berbagi agar tanaman terong di polybag berbuah lebat, cara pemupukan dan pupuk apa yang saya gunakan. Oke, simak terus video ini, jangan di skip agar teman-teman semuanya tahu ya. Nah, ini dia hasilnya panen yang kedua. Langsung kita ke proses peracikan pupuknya. Nah, di sini saya sudah memiliki dua pupuk ya sahabat. Nah, ini pupuk yang biasa saya gunakan pada tanaman terong, tanaman tomat, tanaman cabai, dan tanaman yang lain. Dan juga ini saya biasanya juga menggunakan gandasil, namun gandasil B ya untuk masa generatif. Jadi gandasil D yang hijau ini untuk masa vegetatif. Jadi untuk masa generatif itu gandasil B ya. Nah, biasanya saya juga menggunakan gandasil B selain menggunakan NPK dan juga MKP. Jadi untuk pemupukan saya selang-seling ya sahabat. Nah, kebetulan ini NPK ini adalah merek Ponska ya sahabat. Jadi harganya sangat murah sekali. 2 kilo itu harganya cuma 10.000. Beda dengan NPK Mutiara yang berkisar harganya sekitar 20 ribuan ya 1 kilo. Jadi sangat beda harganya. Namun untuk kandungannya sendiri sama NPK, namun untuk presentasinya itu berbeda. Kalau Ponska kalau tidak salah itu N-nya itu 15, sedang P-nya 10 dan kaliumnya itu 12, sedangkan NPK Mutiara 16. Tentu kandungannya seimbang antara NPK-nya itu sama perbandingannya 16 itu ya sahabat. Nah, kemudian untuk masa generatif ini saya menambahkan biasanya ini menambahkan MKP merek Pak Tani ya. Untuk harganya ini saya lupa sahabat. Nah, jadi untuk MKP ini unsur haranya itu fosfat sebesar 52% dan potasium oksida sebesar 34% atau yang biasa disebut dengan kalium ya. Jadi ini tidak ada kandungan nitrogen karena ini diformulasikan untuk masa generatif, pembungaan, pembentukan buah dan pembesaran buah ya sahabat. Nah, jadi biasanya ini kalau masa generatif saya gunakan ini dua ini. Kemudian terkadang saya selang-seling menggunakan gandasil B. Nah, untuk dosisnya ini sudah tertera di kemasan ya sahabat. Dan oke, langsung kita akan meraciknya ya. Jadi untuk perbandingannya, nah di sini saya hanya menyiapkan air 1 liter ya, karena kebetulan tanaman terong saya ini hanya 1 buah, yang lainnya masih baru proses pindah tanam. Nah, tapi untuk biasanya itu kalau sudah masa generatif itu perbandingannya itu air 3 liter. Biasanya saya beri 1 sendok Ponska dan setengah sendok MKP ya, karena ini airnya cuma 1 liter, jadi kita beri setengah atau sepertiganya saja. Jadi untuk perbandingannya bisa NPK 1 atau MKP-nya 1 ya. Jadi 1 atau 1,5 itu yang biasa saya lakukan. Nah, untuk MKP ini sangat mudah larut sekali dalam air, sedangkan Ponska ini harus diaduk-aduk terlebih dahulu, ini cukup lama ya larutnya. Nah,
Kemudian sahabat, untuk pemupukan apalagi ketika musim kemarau seperti ini, jangan langsung dikocor ya dengan pupuknya ini, tapi media tanam yang kering harus kita siram terlebih dahulu. Dan untuk dosisnya itu biasanya jika tanaman sudah besar ya saya kasih 1 gelas penuh, kalau kecil ya setengah atau sepertiganya saja. Nah, ini adalah botol yang kemarin saya gunakan irigasi tetes sederhana ya, karena memang musimnya ini sangat panas sekali. Jika tidak seperti itu biasanya tanaman terong ini layu. Nah, jadi harus kita siram terlebih dahulu sebelum kita kocor dengan pupuk ya sahabat ya. Nah, kalau keadaan kering kita kocor dengan pupuk langsung kita berikan, itu tidak bagus untuk tanaman. Justru tanaman akarnya akan semakin panas, jadi harus kita siram terlebih dahulu. Nah, jika musim penghujan itu bisa dilakukan dengan cara ditabur ya sahabat. Tapi kalau musim kemarau itu yang biasa saya lakukan itu dengan cara dikocor, jadi bukan ditabur ya sahabat. Nah, kita beri 1 gelas penuh seperti ini saja. Kemudian lagi sahabat, agar tanaman terong ini berbuah lebat, usahakan menggunakan polybag ini yang berukuran besar ya sahabat. Jadi polybag yang saya gunakan ini kebetulan ukuran 35 x 35. Teman-teman bisa menggunakan ukuran 40, itu akan lebih bagus. Jadi semakin besar polybag akan semakin bagus ya sahabat. Nah, kemudian lagi jika media tanam ini mulai berkurang, bisa teman-teman tambahkan dengan media tanam lagi. Dan jangan lupa berikan juga kompos ataupun pupuk kandang apalagi setelah dipanen, karena ini berbeda ya ketika kita menanam menggunakan polybag. Ini tentu akarnya ini tidak bisa berkembang lebih bagus ya, jadi terbatas ya di polybag itu. Jadi harus kita perhatikan unsur nutrisinya atau kompos, itu penting. Nah, jadi seperti itu ya sahabat cara pemupukan terong di polybag agar berbuah lebat dan maksimal yang biasa saya lakukan. Jadi bisa menggunakan NPK dikombinasi dengan MKP dan diselingi dengan Gandasil B. Jadi minggu ini NPK, minggu depan bisa menggunakan Gandasil B ya sahabat. Nah, bisa sahabat semuanya lihat ini penampakan terong saya cukup lumayan meskipun menggunakan polybag, dan ini bisa kita panen ya. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, tekan tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.